Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Ramadan. Saat ini saya sedang menempuh program studi S1 Manajemen dengan konsentrasi pemasaran di STIE PGRI di Bandara Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil diskusi saya dengan salah satu calon pelaku usaha yang bernama Mas Dika. Di sini Mas Dika itu berencana untuk mendirikan peternakan lele. Peternakan lele yang dimaksud yaitu Mas Dika akan membuat kolam lele di mana dia itu akan membeli beberapa indukan yang akan dikawinkan sehingga akan menghasilkan telur. Nah, telurnya itu akan ditetaskan sehingga akan lele kecil-kecil akan dibesarkan untuk dijadikan konsumsi atau untuk dijadikan lele konsumsi. Usaha tersebut sebetulnya termasuk usaha kecil lah, atau mungkin yang kita sebut biasanya dengan istilah UMKM. Nah, tepatnya pun di desa. Tepatnya di Desa Pucangkro, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Namun, meskipun usaha tersebut merupakan usaha UMKM dan tepatnya pun di sebuah desa, saya sebagai teman menyarankan untuk segera mengurus legalitas usaha tersebut. Karena apa? Karena legalitas usaha itu sangat penting meskipun usaha tersebut termasuk UMKM. Dan hal tersebut sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah, tepatnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro dan kecil. Untuk mengurus izin usaha mikro atau usaha kecil tersebut sangatlah mudah. Yang terpenting kita harus menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Nah, syarat mengurus izin usaha mikro kecil itu yang pertama kita harus melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha tersebut. Nah, misalkan dari Mas Dika kan berencana mendirikan usaha tersebut di desa Pucangkro. Jadi Mas Dika harus membuat atau meminta surat pengantar dari RT RW di mana tempat usaha itu akan didirikan. Selanjutnya yaitu memiliki kartu tanda penduduk setempat dan juga memiliki kartu keluarga serta melampirkan pas foto berwarna ukuran 4x6 2 lembar, dan selanjutnya mengisi formulir izin UMK yang telah tersedia. Jika persyaratan ini sudah lengkap, kita bisa mengurusnya langsung ke balai desa atau mungkin ke kantor kecamatan. Nah, dalam proses sehari pun kalau berkas-berkas tadi sudah terpenuhi, maka izin pun sudah bisa langsung keluar. Ini kan sangat mudah ya untuk melakukan pengurusan izin tersebut. Jadi saran saja buat teman-teman semuanya yang mau mendirikan usaha atau mungkin sedang melakukan usaha, baik itu UMKM, maka segera diurus saja izinnya untuk sebagai legalitas usaha tersebut. Kenapa sih kok legalitas itu harus diurus? Sebetulnya legalitas itu sangat penting dan ada beberapa keuntungan ketika kita melakukan usaha dan memiliki izin atau sebuah legalitas. Yang pertama, mendapat kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan. Jadi ketika sewaktu-waktu ada inspeksi atau mungkin ada yang menanyakan tentang legalitas usaha tersebut, kita sudah sebagai pelaku UMKM, kita sudah bisa menunjukkan bahwa usaha ini sudah resmi dan sudah mendapatkan perlindungan dari pemerintah lah. Yang kedua, mendapat kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat provinsi maupun dari daerah. Nah, ketika kita sudah menguruskan izin dan memiliki izin, maka otomatis usaha kita itu sudah terdaftar dan tercatat di data pemerintahan. Ketika pemerintah mengadakan kayak sosialisasi pengembangan tentang usaha menengah kecil, kita selalu selaku UMKM yang memiliki legalitas resmi, kita otomatis akan diundang. Kita akan mendapatkan ilmu baru mengenai bagaimana pengembangan usaha tersebut atau mungkin pemberdayaan lainnya. Selanjutnya yaitu akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank. Nah, ketika kita melakukan usaha, otomatis kita akan membutuhkan modal. Nah, ketika kita tidak memiliki modal yang cukup, maka kita akan ada namanya pembiayaan dari entah itu bank swasta maupun bank BUMN. Kita bisa mengajukan kredit untuk pembiayaan usaha. Salah satu yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit tersebut yaitu tentang izin usaha tersebut. Jadi kalau kita belum ada izin usaha, jelas otomatis kalau melakukan pengajuan kredit pasti akan ditolak. Selanjutnya, mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, seperti yang poin pertama tadi, memiliki perlindungan dari pemerintah itu ya. Selanjutnya, mendorong pelaku bisnis UMK untuk sadar pajak. Nah, kenapa kita selaku pelaku UMK harus sadar pajak? Nah, ketika kita membayar pajak, itu kan menjadi pendapatan dari pemerintah.
pendapatan pemerintah nanti akan dikelola dan akan kembali ke kita lagi, kembali ke kita. Nah, karena tadi kan dananya masuk ke pemerintah, pemerintah itu mengelola, dijadikan melakukan kayak pelatihan tentang usaha kecil, melakukan kayak sosialisasi agar usaha tersebut bisa mengembang. Nah, itu kan feedbacknya akan kembali ke kita sendiri. Kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Yang terakhir akan menjadi nilai plus daripada bisnis UMK lain yang tidak memiliki izin UMK. Sebagai contoh tadi ya, kayak Mas Dika memiliki usaha akan membuka usaha lele. Nah, Mas Dika ini sudah memiliki izin. Ada juga kompetitornya yang usaha sama persis usaha lele, tapi kompetitornya tersebut gak memiliki izin. Nah, untuk keunggulan usaha Mas Dika yang pertama yaitu memiliki izin. Nah, jadi kalau ada kayak customer yang akan membeli di Mas Dika, otomatis pertama akan lebih aman kalau membeli di Mas Dika daripada di kompetitornya nggak memiliki izin. Saya ingatkan kembali lagi, kita sebagai pelaku usaha itu meskipun usahanya kecil, tepatnya di desa, itu harus menaati apa yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu tentang memiliki legalitas izin usaha tersebut. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang usaha yang akan dijalankan Mas Dika dan bagaimana proses yang harus ditempuhnya untuk melegalitaskan usaha tersebut. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.